Jadi karakteristik data pada data yang kami ambil itu data tentang asteroid. Yang pertama, objek itu nama asteroid yang diamati. Yang kedua yaitu CA date, yaitu waktu ketika asteroid diamati. Ketiga, CA distance nominal, itu jarak nominal asteroid terhadap bumi. Yang keempat, CA distance minimum, yaitu jarak minimum asteroid terhadap bumi. Yang keempat, P relatif, yaitu kecepatan relatif asteroid. Keenam itu P infinity, yaitu kecepatan relatif asteroid terhadap bumi. Yang ketujuh, H mag, yaitu magnitudo absolut asteroid. Yang kedelapan, kelas, yaitu jenis asteroid berdasarkan NEA, atau Near Earth Asteroid. Jadi sekarang kita bakal ngebahas uh, data tentang deskripsi data meteorite landings. Jadi data ini tuh formatnya comma separated value atau .csv yang biasa kita pakai di kayak di praktikum atau di UAS juga pakai .csv. Terus sumbernya itu dari kaggle.com. Di situ banyak kayak data-data big data gitu. Terus dimensinya itu ada 45.716 baris dan kolomnya itu ada 10. Jadi ada kayak setiap data itu ada 10. Ada 10 atribut. Ukuran filenya 4 MB, lumayan buat data. Terus kolomnya ada 10. Jadi kalau name itu ya jelas nama meteoritnya, ID itu kayak pengenal, kayak kita aja, kita punya kayak di KTP ada NIK, itu tuh sama kayak ID-nya meteorit itu. Terus name type itu tipe nama meteorit, ada valid sama relic. Kalau valid itu uh, meteorit yang masih kayak pure gitu. Kalau relic itu yang udah ke degradasi biasanya, udah ke degradasi sama kayak cuaca atau musim, ya begitu. Terus kalau rekelas itu kelas meteorit, ini biasanya dari sifat fisik atau kayak kimiawinya, itu ntar ada kelas-kelasnya. Terus mass itu massa meteorit jelas, fall itu uh, status dari meteorit itu maksudnya kalau fall itu dia ter kayak ketahuannya tuh pas masih proses jatuh. Kalau found itu pas udah nyampe di bumi. Terus year itu tahun jatuh meteorit jelas, reklat itu sumbu jatuh meteorit itu maksudnya kayak kalau bumi itu kan ada kutub utara, kutub selatan. Nah, itu kayak di posisi mana gitu dari kutub utara selatannya. Kalau reklong itu berarti kiri kanannya, kayak timur baratnya di bumi itu di mana. Terus geolocation itu koordinat kayak gabungan dari reklat sama reklong. Terus ini ada sampel datanya. Uh, saya ngambil uh, data ke 70 berarti ya. Soalnya kan mulai dari 0 sampai 69 itu ada 70. Berarti ke 70. Ini biasa kodenya kita panggil pandasnya, import pandas svd. Terus di sini df asosiasi itu buat kita perintah pandas itu buat ngebaca file meteorite landing sini. Di sini ada namanya, nama meteorite itu Bali, ID-nya ini, nempelnya valid berarti meteorite masih pure. Terus kelas CV3 ini berarti ya ini kelas dia gitu. Terus masanya 1000 gram, 10 kilogram. Terus status fallnya itu fail, berarti dia kayak di observe ketahuannya itu pas masih proses jatuh. Terus dia jatuh tahun 1907, reklatnya segini, reklongnya segini, terus geolocationnya di sini. Memiliki data statistik pada dalam dataset Near Earth Asteroid. Di sini kita memiliki jumlah datanya, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, persentase 25%, persentase 50%, persentase 75%, dan nilai maksimum. Dalam codingan kami juga, kami sudah mencantumkan persentase 10%, serta persentase 5%, dan distribusi frekuensi dari dataset ini. Saya Cita Citagara di 1 kosong 22248
akan mempresentasikan dengan statistik pada topik meteorit Plumbly. Pada bagian ini kita menampilkan bagaimana cara menentukan 5 data pertama pada file tersebut, lalu 3 data dengan nilai masih terbesar, 3 data dengan nilai masih terkecil, serta berbagai sampel data dari berbagai kolom yang ada. Lalu berikutnya, menampilkan data-data persentil dengan berbagai kategori, mulai dari 10%, 25%, 50%, 75%, serta 90%. Lalu menampilkan data nilai maksimum dan nilai minimum, serta bagaimana menggunakan principal. Lalu menampilkan rata-rata nilai kemas dari data yang ada. Oke, jadi selanjutnya itu ada visualisasi data. Yang pertama ini perbandingan kategori. Kami menggunakan bar chart atau diagram batang. Untuk yang sebelah kiri ini, kami membandingkan kecepatan rata-rata V relatif dengan V infinity pada masing-masing jenis asteroid. Nah, di sini tuh kita bisa lihat kalau yang merah itu adalah kecepatan relatif, sedangkan yang kuning ini itu kecepatan infinity. Lalu kalau yang kedua ini tuh pada gambar yang di sebelah kanan itu kami membandingkan nilai maksimum dari kecepatan V relatif dengan V infinity pada masing-masing jenis asteroid. Nah, untuk yang warna hitam ini tuh dia itu kecepatan relatif, sedangkan untuk yang warna pink ini dia kecepatan infinity. Lalu untuk visualisasi data yang kedua itu adalah menampilkan perubahan terhadap waktu. Nah, untuk bagian ini kami menggunakan line chart. Nah, di sini tuh yang atas itu merupakan grafik perubahan rata-rata magnitudo terhadap waktu, sedangkan yang bagian bawahnya merupakan grafik perubahan nilai minimum magnitudo terhadap waktu. Lalu untuk bagian visualisasi data yang ketiga, yaitu menampilkan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Nah, di sini yang sebelah kiri ini itu kami menggunakan diagram pie. Nah, di sini menunjukkan persentase jumlah setiap jenis asteroid. Di sini untuk jenis APO itu dia mencapai 80,3% dari jumlah total jenis asteroidnya. Nah, untuk yang jenis AT-nya ini dia 14,7%. Untuk jenis AMO 4,6% dan untuk jenis IEO dan JFC-nya dia mencapai 0,2%. Untuk yang bagian sebelah kanan ini itu kami menggunakan diagram batang. Nah, isinya sama seperti yang di sebelah kiri, yaitu jumlah setiap jenis asteroid. Bedanya ya, kalau yang kiri kan pakai diagram pie, kalau yang kanan kita menggunakan diagram batang. Dan untuk bagian visualisasi data yang terakhir yaitu plotting a relationship. Di sini plotting relationship yang di sebelah kiri yaitu plotting relationship antara V relatif dengan V infinity. Nah, di sini kami mendapatkan nilainya itu 0,99 atau mendekati 1, yang berarti dia berbanding lurus atau saling berkaitan. Untuk gambar grafiknya sendiri itu kita bisa lihat ya kayak lurus gitu, walaupun masih ada plot-plot yang kayak terpisahkan. Karena dia hampir lurus karena benar-benar mendekati angka 1, 0,99, tapi dia masih ada beberapa plot yang masih terpencar gitu, karena dia angkanya bukan angka 1 sempurna. Nah, lalu untuk yang sebelah kanan itu dia plotting relationship antara Hamak dengan Rev, di mana kami mendapatkan nilainya itu minus 0,56 sekian, atau kalau dibulatin itu dia mendekati angka minus 1. Nah, berarti kan dia berbanding terbalik. Karena dia berbanding terbalik, kalau kita lihat dari gambar grafiknya itu, dia itu tidak selurus seperti yang di grafik sebelah kiri kan. Dan karena dia itu karena minus 0,56 itu dia kayak berada di antara 0 dengan minus 1. Jadi dia tuh grafiknya nggak sebagus yang ada di sebelah kiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gimana Kupanto dengan NIM 1602203. Akan menjelaskan mengenai visualisasi data dari dataset meteorit yang telah kelompok kami ambil. Yang pertama ada visualisasi data perbandingan kategori. Nah, untuk perbandingan kategori yang pertama, kami membandingkan garis koordinat bujur dengan garis koordinat lintang kejatuhan meteor pada permukaan bumi berdasarkan kategori ditemukannya meteorit. Jadi kategorinya seperti ada fall dan found. Lalu perbandingan kategori yang kedua, kami membandingkan garis koordinat bujur dengan garis koordinat lintang kejatuhan meteorit. Namun kali ini berdasarkan kategori tahun kejatuhan meteorit. Untuk perbandingan kategori yang pertama dapat dilihat grafiknya pada bagian sebelah kiri slide dan yang kedua pada sebelah kanan slide. Lalu setelah itu penampilan perubahan terhadap waktu. Nah, yang pertama
kami mengambil perubahan garis lintang kejatuhan terhadap waktu berdasarkan jenis kejatuhan meteorit. Lalu yang kedua, kami mengambil perubahan garis lintang kejatuhan terhadap waktu berdasarkan jenis kejatuhan meteorit. Lalu setelah itu, penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Yang pertama, kami mengambil hierarki dan hubungan keseluruhan bagian dari kategori ditemukannya meteorit. Didapatkan bahwa terdapat 2,4% meteorit yang terkategorikan dalam kategori fell dan terdapat 97,6% yang terkategorikan dalam kategori found. Lalu setelah itu, penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian dari massa meteorit. Dapat dilihat bahwa cukup beragam pada dataset, pada penampilan hierarki yang ini. Lalu setelah itu, plotting relationship. Di sini kami mengambil plotting relationship antara korelasi massa dengan tahun dan korelasi Riclet dengan tahun. Keduanya memiliki nilai korelasi yang mendekati 0, sehingga kedua korelasi tersebut tidak berkorelasi. Korelasi asteroid. Ini adalah data yang akan dikorelasikan dalam korelasi asteroid, yaitu V relatif, V infinity, N sigma, H, dan ref. Semua data ini berasal dari al.csv. Kode korelasi asteroid. Di sini dapat dilihat kode korelasi asteroid yang akan digunakan. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan adalah cara membuat Python untuk membaca data, yaitu data sama dengan pd.read_csv all.csv. Dan untuk melihat korelasi antara kedua variabel bisa dilihat untuk data v relatif .core data v infinity. Dan juga bisa dilihat cara memvisualisasikan suatu korelasi antara dua variabel, yaitu dengan menggunakan data.plot. Terus dalam kasus ini saya memakai scatter dengan X-nya data variabel 1 dan Y-nya data variabel 2. Untuk SNS itu ada attachment tambahan yang sebenarnya tidak perlu tapi memberikan beberapa penjelasan. V relatif terhadap V infinity dapat dilihat grafnya. Ini mereka memiliki nilai korelasi 0,99, berarti korelasinya sangat kuat. Dapat dilihat garis yang memperhatikan V relatif jika naik, V infinity juga ikut naik. Sedangkan untuk V relatif terhadap N sigma, saat V relatif tetap, N sigma ada beberapa titik random yang menandakan tidak ada korelasi. Maka nilai korelasinya 0,0, negatif 0,0, lebih dikit. Dan juga di sini bisa dapat dilihat untuk memakai Seaborn. Seaborn itu memberikan suatu garis korelasi yang dapat dilihat supaya lebih jelas terlihat korelasi antara dua variabel. Caranya adalah sns.lmplot X sama dengan variabel 1, Y sama dengan variabel 2. Dapat dilihat untuk asteroid. Selamat pagi Pak Reza, nama saya Clarissa dengan NIM 1602028. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai korelasi data meteorite landings. Pertama kami mencari korelasi antara masa dengan tahun meteorit jatuh. Korelasi yang kami dapatkan sekitar min 0,1 dengan grafik 1 sebagai berikut. Angka tersebut lebih mendekati 0 yang berarti masa dan tahun tidak berkorelasi. Kedua, kami mencari data korelasi antara Riclet, yaitu garis lintang letak meteorit jatuh dengan data tahunnya. Angka yang kami dapatkan sekitar min 0,1 yang lebih mendekati nilai 0, yang berarti kedua data ini tidak berkorelasi juga. Selanjutnya kami mencari korelasi antara data Reclong, yaitu data letak garis bujur meteorit jatuh dengan data tahun. Angka korelasi yang kami dapatkan sekitar 0,085 yang juga mendekati nilai 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut juga tidak berkorelasi. Kami juga mencari korelasi antara data massa dengan data Riclet yang memiliki nilai korelasi min 0,022 yang berarti kedua data tersebut tidak berkorelasi. Terakhir, kami mencari korelasi antara data massa dan data Reclong, dan hasil yang kami dapatkan juga menunjukkan bahwa kedua data tersebut tidak berkorelasi dengan nilai korelasi mendekati 0, yaitu min 0,027. Dari semua data korelasi yang kami peroleh, ternyata data-data kuantitatif massa, tahun, Riclet, dan Reclong tidak memiliki korelasi satu sama lain. Dengan ini dapat kami simpulkan bahwa massa meteorit tidak mempengaruhi letak meteorit tersebut jatuh dari segi garis lintang maupun garis bujur, dan seiring berjalannya waktu tidak ada korelasi antara tahun dengan letak meteorit tersebut jatuh ataupun dengan massa meteorit yang tersebut yang jatuh.